wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 105, ingin mempresentasikan 12 prinsip kimia hijau. Sebelum itu, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Berlian Margareta. Nama saya Dwita Syehan. Nama saya Nia Junianti. Nama saya Liza Cynthia Tessa Sitohang. Perkenalkan, nama saya Yohana Alicia Simamora. Nama saya Wahini Gawali. Hai, nama saya Wahyuni. Saya mau menjelaskan tentang bagian A dan B, yaitu bagian A yang pertama, preventio waste atau mencegah limbah. Yang A, prinsip ini bertujuan mendesain ulang metode dan tahapan sintetis kimia untuk mengurangi terbentuknya limbah berbahaya. Dan yang B, atom ekonomi atau memaksimalkan ekonomi atom. Metode sintetis yang digunakan harus didesain untuk meningkatkan produk yang dihasilkan lebih besar dari bahan dasar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Alicia Simamora. Saya dari kelompok 3 kelas 105. Saya akan membahas tentang prinsip kimia hijau bagian C dan D. Less hazardous chemical synthesis atau mendesain sintetis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintetis yang digunakan harus tidak berbahaya atau harus aman. Tidak menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun dan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengurangi kontak langsung atau paparan dan menggunakan bahan kimia yang tingkat toksisitasnya rendah. Dan bagian D, designing safer chemicals atau mendesain bahan kimia dan produk kimia yang aman. Pengetahuan mengenai struktur kimia dapat membantu karakterisasi toksisitasnya dari suatu molekul, sehingga dapat mendesain bahan kimia dengan aman. Caranya, mengganti gugus fungsi dan menggunakan bahan kimia dengan toksisitas rendah. Baiklah, di sini saya Liza akan menjelaskan mengenai bagian E dan F, di mana pertama saya akan menjelaskan pada bagian E, di mana pada bagian E mengenai menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang aman. Nah, pada prinsip ini menjelaskan bahwa penggunaan bahan kimia tambahan seperti pelarut dan ekstrakan yang berlebihan serta berbahaya harus dihindari. Dan jika pun terpaksa menggunakannya, itu harus digunakan seminimalis mungkin agar tidak mencemari lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Pada prinsip yang kedua, yaitu pada bagian F, menjelaskan bahwa prinsip tentang meningkatkan efisiensi energi, di mana pada prinsip ini menjelaskan saat proses produksi dan sintesis pemilihan energi yang digunakan harus penuh pertimbangan, baik dari segi toksisitas dan dampaknya pada lingkungan, serta juga dalam ekonomi. Nah, jika dimungkinkan sintesis dapat dilakukan dalam suhu dan tekanan ruang. Sintesis dapat menggunakan energi alternatif baru seperti radiasi gelombang, mikro atau microwave, ultrasonik, dan fotokimia. Itu saja penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwita Syehan, saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kimia hijau. Prinsip-prinsip kimia hijau ini terdapat pada halaman 5 hingga halaman 7, yang dimana terdapat 12 prinsip kimia hijau. Namun, saya akan menjelaskan 2 prinsip kimia hijau saja yang terdapat pada halaman 7, yaitu pada bagian H dan bagian I. Bagian H berisi reduce derivatives atau menghindari turunan senyawa kimia, yaitu reduce derivatives atau menghindari turunan senyawa kimia berisi penggunaan tahapan derivatisasi untuk menghasilkan turunan senyawa kimia dalam tahapan produksi dan sintesis harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena akan membutuhkan gugus pelindung, proteksi dan deproteksi, dan reagen lain yang akan memperbanyak limbah. Dan terakhir ada bagian I atau katalis, menggunakan katalis.
Katalis atau menggunakan katalis berisi pada itu penggunaan katalis bertujuan untuk meningkatkan selektivitas, mengurangi penggunaan reagen dan meminimalkan penggunaan energi dalam suatu proses sintesis. Apa saja sih katalis yang dapat digunakan? Di sini saya akan jelaskan ya, katalis apa saja yang dapat digunakan. Katalis yang dapat digunakan yaitu logam murni dan bahan alam. Contohnya apa? Contohnya seperti zeolit atau kombinasi antara keduanya. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip kimia hijau. Terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Nia Junianti dari kelas 105. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip kimia hijau, katalis, dan design for degradation. Yang pertama, katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi yang tidak mengalami perubahan kimia, di mana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi penggunaan reagen, dan meminimalkan penggunaan energi dalam suatu proses sintetis dengan menggunakan bahan logam atau bahan alam atau zat zeolit dan kombinasi di antara keduanya. Yang kedua itu ada design for degradation atau mendesain zat kimia dan produk yang dapat terurai, di mana bahan yang digunakan pada prinsip ini harus dapat mempertimbangkan lingkungan sekitarnya, karena bahan yang digunakan harus mudah terurai di lingkungannya. Contohnya itu, untuk membuat plastik dibandingkan biji plastik harus menggunakan bahan alami seperti asam laknat dan glukosa, karena bahan tersebut dapat diuraikan dengan mudah di lingkungannya. Jadi tujuan dari prinsip ini agar produk utama dan produk sampingnya tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi atau merusak lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedelapan itu ada menghindari turunan senyawa kimia. Penggunaan tahapan derivatisasi untuk menghasilkan turunan senyawa kimia dalam tahapan produksi dari sintesis harus dihindari proteksi atau deproteksi dan reagen lainnya. Yang kesembilan ada menggunakan katalis. Penggunaan katalis bertujuan untuk meningkatkan selektivitas, mengurangi penggunaan reagen, dan minimalkan penggunaan energi dalam suatu proses sintesis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Aku lucu loh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apa sih? Aku lucu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih?